Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israhayu. Saya berasal dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syah Kuala. Video ini saya kerjakan untuk memenuhi salah satu mata kuliah Teknik Pengolahan Tanaman Perkebunan yang dibimbing oleh Bapak Bambang Soekarno Putra, STP, MSc. Pengertian karet alam. Karet alam merupakan karet yang berasal dari alam, yakni terbuat dari getah tanaman karet, baik spesies Ficus elastica maupun Napier brasiliensis. Kelebihan karet alam yaitu daya elastisitas sempurna, sangat plastis, mudah diolah, tidak mudah panas, dan tidak mudah retak. Kelemahan karet alam yaitu terletak pada keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Saat pasar membutuhkan pasokan tinggi, para produsen karet alam tidak bisa meningkatkan produksinya dalam waktu singkat, sehingga harganya cenderung tinggi. Jenis-jenis karet alam: yang pertama, bahan olahan karet; yang kedua, karet alam konvensional; yang ketiga, latex hukat; yang keempat, karet bongkah; yang kelima, karet spesifikasi teknis; yang keenam, tire rubber; yang ketujuh, karet teklim. Technically Specified Rubber atau TSR. Technical Specified Rubber atau TSR merupakan latex karet yang digumpalkan lalu dihaluskan dan dipanaskan, yang sering digunakan untuk membuat dan selang untuk mesin. Penggunaan karet alam. Karet alam sering digunakan yang pertama pada sektor transportasi, contohnya seperti ban pneumatik dan produk ban, tabung-tabung internal, bel mobil, dan berbagai perlengkapan transportasi lainnya. Kedua, sektor industri, contohnya konveyor, transmisi, ban berbagai kereta atau alat, bangunan tahan gempa, packaging, sarung tangan industri, dan lain-lainnya. Ketiga yaitu sektor kebutuhan, contohnya seperti baju, sarung tangan, sepatu, penghapus, alas kaki, bola golfan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu sektor kesehatan, contohnya seperti sarung tangan kedokteran, cincin infus, kantong darah, jarum suntik, dan lain sebagainya. Ekspor dan impor. Transaksi ekspor impor adalah transaksi perdagangan internasional atau international trade yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara perusahaan-perusahaan yang bertempat di negara yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi kuantitas ekspor: yang pertama, harga dunia atau internasional; yang kedua, harga domestik; yang ketiga, nilai tukar; dan keempat, suku bunga. Suasana rindang dan sejuk akan terasa saat kita memasuki perkebunan karet Ngobo yang berada di Desa Waringin Putih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Perkebunan yang dikelola oleh PT PN 9 ini memiliki luas kurang lebih 2.257,44 hektar dan tertanam jutaan pohon karet yang cukup produktif dengan hasil getah karet yang cukup tinggi. Adanya perkebunan karet di Desa Waringin Putih ini juga membawa dampak positif bagi warga sekitar. Karena banyak warga desa yang menjadi pegawai sadap karet sebagai mata pencaharian mereka. PT PN 9 Kebun Karet Ngobo ini menghasilkan produk unggulan berupa karet RSS atau karet ribbed smoke sheet. Sebagai salah satu daerah penghasil karet dengan kualitas terbaik, berbagai proses produksi karet bisa kita lihat jika kita berkunjung ke pabrik karet Ngobo yang ada di Desa Waringin Putih.
Setiap pagi di Desa Waringin Putih, kita bisa menjumpai para petani karet sedang menderes karet yang sudah disadap pada malam hari ataupun dini hari. Getah karet cair kemudian ditampung dalam sebuah bak penampungan yang ada di sekitar perkebunan untuk kemudian dibawa ke pabrik dengan menggunakan truk. Kapasitas produksi di pabrik karet Ngobo terbilang baik dengan memproduksi hingga sedikitnya 5 ton karet setiap hari. Ada sejumlah tahapan dalam pembuatan karet ribet smoke sheet atau karet RSS. Yang pertama, bahan getah karet dengan kualitas baik akan ditampung dalam bak-bak penampungan dan diberi air. Selanjutnya, komposisi air dan getah karet harus sesuai, baru kemudian diberi cairan kimia yang bernama asam semut. Asam semut inilah yang berfungsi mengentalkan dan memadatkan getah karet setelah beberapa jam didiamkan. Proses kedua adalah pengepresan, di mana karet yang telah memadat di dalam bak akan dipres hingga karet menjadi lembaran-lembaran tipis berwarna putih. Langkah selanjutnya adalah mengasapi karet tersebut di dalam rumah asap. Dalam tahapan ini diperlukan waktu kurang lebihnya 5 hari. Dalam rumah asap ini tingkat kepanasan selalu diatur agar tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, sehingga kualitas dari karet yang dihasilkan memiliki kualitas yang terjaga. Bila karet sudah berubah warna menjadi kecoklatan, maka karet siap untuk disortir kembali. Dalam proses sortir ini diperlukan sejumlah pekerja yang mahir, karena di tangan mereka lah kualitas dari karet ini ditentukan.